Bicara Tuhan banget nih kok, kita bisa dengar langsung mengenai Goto dari investornya langsung H-1 Goto IPO. Dan mungkin apa skill yang harus dikuasai oleh generasi mendatang agar bisa sukses kooperatif dalam kehidupan. Saya kasih tahu yang nggak akan hilang. Yang nggak akan hilang itu ada. If your view is that you want to start something and make it very big and make it very special, itu banyak sekali faktor yang penting untuk itu. Kerja keras, surround yourself with good people and good things will happen to you. Nah kok, Goto kan sedang ramai-ramainya nih di berita. Gimana sih kok prospek Goto tuh ke depannya? Karena kan yang kita dengar kalau startup itu masih belum profitable. Tapi menurut Koko sendiri gimana sih prospeknya sampai 10 tahun ke depan? Sehingga mungkin anak-anak muda nih yang mau investasi bisa yakin kalau investasi di Goto adalah pilihan yang tepat gitu. Oke. Pertama, semua investasi itu ada risikonya. Jadi tentunya Goto itu memiliki risiko yang lebih tinggi daripada kalau kita invest di perusahaan yang udah lebih lama dan sudah lebih dan profitnya besar dan sebagainya. Cuman Gojek Tokopedia itu berada di sektor yang perkembangannya itu masih sangat menjanjikan, kita tuh masih sangat awal sebetulnya di market ini. Kalau kita lihat penetrasi e-commerce, penetrasi digital services di Indonesia itu masih awal. Jadi itu satu. Kedua, apa yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia itu sangat sinergistik. Saya kemarin ini cerita, saya pergi ke San Francisco atau saya di Singapura, saya mau pesan dari Amazon atau dari e-commerce lain, saya perlu tunggu 2 hari untuk barangnya datang. Paling cepat. Kalau pesan dari Tokopedia, apalagi yang di Jakarta, kita pesan ada service instant kan, deliver sama pesan dalam 2 jam nyampe barang. Iya, betul. Itu itu satu. Lalu ada GoPay, pembayaran dengan GoPay, ada financial services dan sebagainya. Jadi kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang kita tahu di Amerika misalnya, ini tuh gabungannya antara Amazon, Uber, DoorDash, lalu PayPal di satu company gitu. Dan itu adalah keunikannya Goto. Jadi prospeknya akan sangat baik ya kalau ke depannya Goto ini. Saya selalu bilang saya cuma bisa komen mengenai prospek bisnisnya. Saya nggak komen mengenai valuation, karena valuation bisa ups and downs depending on the market. Tapi kalau mengenai prospek bisnisnya, apalagi Goto punya management team itu, saya kenal udah lama. Andre Sulistyo, CEO-nya, itu di Northstar, ikut kita 8 tahun sebelum ke Gojek. Saya udah kenal William Tanuwijaya sudah lama, kenal Kevin sudah lama. It's a good team. They work really well together. Jadi kalau dari segi execution business saya nggak meragukan. Tapi ini yang saya komen sekali lagi adalah performance dari bisnis. Kalau harga saham ada berbagai macam faktor. Oke kok. Tuh teman-teman, kita udah dengar langsung dari investornya bahwa prospek Goto ini ke depannya akan sangat baik. Jadi silahkan ditunggu nih ya besok. Oke kok, mungkin buat semua teman-teman generasi penerus bangsa yang lagi nonton podcast kita ini, mungkin ada yang lagi bingung nentuin kuliah nih kok. Karena kan kalau dilihat dengan disruption dan pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi, banyak orang yang bilang banyak pekerjaan yang akan hilang. Menurut Ko Patrick, apa sih pekerjaan yang mungkin akan hilang atau udah nggak relevan lagi ke depannya? Dan mungkin apa skill yang harus dikuasai oleh generasi mendatang agar bisa sukses kooperatif dalam kehidupan? Saya kasih tahu yang nggak akan hilang. Yang nggak akan hilang itu adalah integrity, interpersonal skill, communication skill, dan logic. Itu nggak pernah
nggak pernah hilang. Asalkan kita punya hal-hal itu, apa tuh tadi saya bilang, logic, interpersonal skill, communication skill, itu nggak usah nggak usah khawatir. Apapun yang dipelajari itu adalah cuman fondasi dasar. Saya bulan lalu saya dinner sama seorang dokter di Amerika, anaknya sekolah East Asian Study, dan karena dia jago nulis, dia di-hire oleh perusahaan di Silicon Valley untuk pegang communication, untuk pegang communication-nya, dan perusahaannya menjadi sangat sukses. Lalu dia kemudian di-hire lagi oleh perusahaan yang lainnya, sukses lagi. Belajarnya East Asian Study. Lalu jadi tech executive ya. Tapi dia bisa itu karena dia jago nulis, dia jago komunikasi, dia punya sesuatu yang nggak bisa dilakukan, nggak bisa di-replicate oleh mesin. Jadi dan human being itu still has an amazing capability untuk belajar dan beradaptasi. Jadi yang paling penting basic harus kuat, logik harus kuat, dan harus bisa interpersonal skill dan communication skill-nya mesti tinggi. Jadi nggak penting sebenarnya kuliah tuh fondasi awalnya aja ya kok, tapi untuk kedepannya yang penting skill-skill tersebut aja yang harus dikuasain gitu ya. Sekolah itu penting untuk pekerjaan pertama, Patrice. Kalau kamu mau kerja di perusahaan teknologi sebagai programmer, dan you have to go to computer science school untuk belajar computer programming. Kalau nggak bisa diterima mulainya. Iya, betul. Ya, tapi after your first job, everything is all about you. It has not much to do with what you studied. It's all up to you. Gimana kita bisa mengembangkan diri, kita bisa membantu di perusahaan kita yang bisa bekerja. How do we can add value in whatever we do or wherever we work? That's the most important thing. Mungkin banyak teman-teman dari Paroki Santo Andreas yang mungkin setelah kayak lulus kuliah, fresh graduates, pengen jadi entrepreneur nih kok. Menurut Ko Patrick sendiri gimana kok terhadap orang yang baru lulus dan ingin langsung membuat startup, ingin menjadi entrepreneur tuh bisa nggak sih kok? Atau sebetulnya kapan sih waktu yang paling pas? Benar saya Patrick, semua orang itu berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata, dan kita juga harus mengambil mendefine dulu entrepreneur itu sebetulnya artinya apa. Apa definisinya entrepreneur? Kalau untuk jadi pedagang ya mau mulai dagang apa juga bisa gitu. But if your view is that you want to start something and make it very big and make it very special, itu banyak sekali faktor yang penting untuk itu. Satu, menurut saya tetap pengalaman itu penting. Kalau kamu mau start a company like Gojek seperti Nadim. Nadim sebelum mulai Gojek itu pernah kerja di Lazada, di Zalora sebagai CEO-nya Zalora. Jadi dia udah sedikit ada ide mengenai e-commerce itu seperti apa. Dia sekolah undergraduate-nya subjeknya kalau nggak salah English. Tapi kemudian dia ke Harvard Business School, so he was prepared, dan dia pernah kerja di beberapa tempat lain. Jadi udah ada pengalaman. Dan kalau kita mau bisnis besar itu, bisnisnya harus yang di industri yang benar dan bisa besar. Dan untuk bisa besar itu, entrepreneurnya mesti ngerti benar mengenai what it takes to make the business big. Nah itu yang kita harus jujur dengan hati kita, dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap? Karena menjalankan bisnis itu nggak semuanya glamour, a lot of challenges. Dan atau kita merasa saya belum siap, saya lebih baik saya kerja dulu, saya belajar, saya cari mentor yang bagus, atau saya sekolah lagi, atau ya itu semuanya yang tahu kita sendiri. Kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Nggak bisa pukul rata. Tiap individu ya? Ya, nggak bisa pukul rata. Oke. Tapi mungkin kalau mau bangun startup, kuncinya tuh apa sih kok? Yang kalau mau bangun startup?
kunci yang harus diketahui dulu gitu kok kalau mau buat startup yang bisa jadi dekakorn gitu, yang bisa sukses, bisa berhasil gitu kok. Nggak ada orang yang saya tahu itu membuat yang udah jadi dekakorn itu memulai startupnya dengan tujuan mau jadi dekakorn. Yang kebanyakan orang itu dia melihat suatu kesempatan di mana marketnya itu besar dan ada sesuatu yang baru yang dia bisa lakukan dan dia mengidentifikasikan ini sektor yang saya mau masuk, saya mungkin mau bikin bisnis ini, saya research, saya pelajari, lalu saya perlu tim, saya perlu bikin tim, saya perlu teman-teman yang bisa bantu saya dari segi teknologinya, dari segi marketingnya, saya bikin suatu tim dan saya mulai dan selalu saya perbaiki itu bisnisnya. Lalu juga saya perlu dukungan dari investor, saya perlu dukungan dari partner, saya perlu dukungan dari pemerintah dan sebagainya. Jadi it's a lot of different things that go into it. Nah, kalau misalnya itu semua terjadi dan next thing itu bagaimana cara ngembangin bisnisnya. Dan kalau misalnya beruntung karena situasi makronya mendukung dan you can become unicorn, you can become a decacorn. Ya, saya mau cerita ya satu ya. Kalau kita kan ngeliat kan, tadi kan kita selalu mau ngomong Gojek Tokopedia. It's a what seems a glamorous business. Saya nggak ngomong banyak dukanya deh. Kita banyak dukanya tuh bangun bisnis itu. Tapi saya mau ngasih contoh satu lagi perusahaan yang totally on the opposite side, tapi very successful. Itu perusahaan namanya eFishery. eFishery itu saya ketemu dengan foundernya namanya Gibran. Waktu Gibran baru lulus dari ITB. Dan waktu saya ketemu dia, pertama impression saya, this guy doesn't look like an entrepreneur. It was so easy to underestimate him. Tapi waktu dia mulai ngomong, saya sangat terkesan sama Gibran karena dia punya ide, dia mau bikin suatu alat yang bisa mendeteksi pergerakan ikan, sehingga alat ini itu kayak dispenser, kayak aqua dispenser, tapi bukan aqua yang di dispenser, tapi itu makanan ikan. Dan dia bisa mendispens makanan ikan ini, dan dia bisa berhenti sendiri kalau ikannya udah kenyang. Karena dia ada sensor bisa mendetek pergerakan ikan ini. Saya sangat skeptikal, Patrice, karena untuk bikin bisnis hardware itu nggak gampang. A lot of things that go into it. Dan dia bilang dia mau jual alat ini ke petani-petani tambak ikan, petani-petani ikan. Tapi karena I was so impressed by his passion dan dia mengerti sekali bisnisnya karena dia juga seorang petambak ikan. Jadi saya decide untuk put a small amount of money untuk back him. Fast forward ya pada saat ini, eFishery itu ya saya nggak apa-apa deh, saya share sedikit angka. Bulan Februari itu omsetnya $24 juta. Wow. Dalam satu bulan. Dan it's profitable, it's still growing very fast. Dan akhir tahun lalu saya bantu mereka dapat 3 investor baru, dapat Sequoia, which is like top venture capital firm, SoftBank, saya langsung bicara dengan Masayoshi Son mengenai eFishery, lalu juga Temasek dari Singapura. Dan ini kalau ada kesempatan untuk ketemu Gibran atau lihat YouTube-nya Gibran, it's such a lovely guy. He's so passionate about the farmers, how to make them live better. And dia ngembangkan bisnisnya luar biasa. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Indonesia is a land of opportunities. There are so many different opportunities. Cuma mesti pintar-pintar mengidentifikasi apa yang kita mau bikin. Iya,
Wow, tapi Pak Patrick keren banget ya Pak dalam melihat setiap peluang dari yang sedang dibangun gitu Pak. Sepertinya semua yang diinvest oleh Pak Patrick ini Yang sukses gagal, besar ya Pak. yang gagal juga ada, Patrice, nggak semuanya. Nggak semuanya bagus. Hmm. Yang saya ceritakan yang bagus-bagus, yang nggak bagus-bagus nggak usah saya ceritain. Oke, tapi mungkin kalau tadi aku lihat dari cerita Pak Patrick, mungkin dari untuk membuat suatu startup harus mencari suatu masalah yang ingin di-solve dulu ya kok. Betul. Mungkin banyak teman-teman yang pengen buat startup tapi belum kepikiran masalahnya nih kok. Kalau menurut Ko Patrick, apa sih permasalahan di Indonesia yang saat ini mungkin sangat besar dan belum ada solusinya gitu kok? Wah, banyak banget, Patrice, kalau kita belum ketemu sesuatu yang masalah yang kita mau pecahkan itu karena kemungkinan kita belum menemukan sesuatu yang kita passionate mengenai hal itu. Tapi permasalahan di Indonesia tuh banyak sekali. Apa kamu lihat orang yang masih di di jalanan. Kamu tahu supirnya Gojek ada berapa sekarang? Berapa kok? Terdaftar ya, itu ada 2 juta. Wow. Apa jadi itu kita lihat supir mereka memang kerjaannya sambilan, tapi itu kan menambah penghasilan. Iya. Karena memang di Indonesia itu bukan unemployment yang problem. Yang problem itu adalah underemployment. Jadi kalau kita lihat dari segala macam, apakah itu service, apakah itu product, apakah itu apa, banyak sekali deh masalah di Indonesia. Saya nggak usah sebutkan satu-satu tapi yang kita perlu tahu begini, pada saat ini Indonesia itu pada saat ini is a $1 trillion economy. Penduduknya ada 270 juta, dan masih besar sekali. GDP per kapitanya itu sekitar $4.000 per kapita. Amerika itu GDP per kapitanya berapa sekarang? 70.000, 75.000, something like that. Singapore is about 100,000. China is about 10,000, probably 14,000. Jadi kalau kita melihat bahwa Indonesia itu GDP per kapitanya dari 4.000 akan jadi 10.000. Artinya ekonominya akan berkembang 2,5 kali lipat dari sekarang. Wow. Itu udah pasti. Kalau itu udah fix, itu udah itu udah arahnya udah akan ke sana. Dan you have an economy yang berkembang dengan 2,5 kali lipat. There are a lot of opportunities, percaya sama saya. Tinggal dipikirin masing-masing deh, passionnya apa. Tapi mungkin boleh dong kok satu masalah aja yang lagi dipikiran mungkin di kepala Koko, apa sih masalah di Indonesia gitu kok? Apa masalahnya kita? Masalah distribusi? Boleh? Apa Ya, tuh? masalah kalau kita lihat kenapa kita beli makanan, misalnya beli beras per kilonya berapa, tapi petani dapatnya cuma berapa. Selisihnya itu kemana? Betul. Selisihnya kemana? Itu kan karena ada banyak mata rantai distribusi. Dan itu nggak cuma untuk beras, berbagai macam makanan. Jadi banyak orang yang coba untuk memotong mata rantai distribusi itu, memotong inefisiensi itu. Dan itu cuma salah satu contoh. Dan bagaimana permasalahannya gimana caranya untuk memotong itu? Apakah dengan teknologi? Tapi kalau misalnya teknologi bisa menyelesaikan hubungan antara pembeli dengan produsennya, lalu logistiknya gimana? Yang ngirim barangnya gimana? Gudangnya gimana? Itu banyak sekali tantangannya. Tapi semua tantangan itu is an opportunity. Tuh teman-teman yang nonton boleh langsung dicatat dan dicari solusinya ya kok ya. Nanti terus propose ke Ko Patrick buat di-invest ya kok. Oke kok. Mungkin sepertinya sekarang kita udah di penghujung podcast kok. Tapi sebelum mengakhiri podcast pada hari ini, apa closing statement dari Ko Patrick untuk teman-teman PPA, orang muda, dan umat paroki di Santo Andreas dalam beriman kepada Tuhan Yesus dan menjalani setiap perjuangan dalam kehidupan? Saya cuma mau put it forward apa yang dulu Pater
saya di Canisius dulu namanya Frater Edu. Sekarang dia kepala sekolah SMA Canisius. Dia selalu bilang ini karena kita pergi ke sekolah ya, should always be garam dunia. Selalu mencoba garam dunia. Kita itu jumlahnya sedikit. Seperti garam di makanan itu sedikit. Tapi ya sedikit itu bisa menjadikan sesuatu menjadi enak. Dan kadang-kadang kalau kebanyakan malah jadi nggak enak. Apa namanya? Kita itu punya kewajiban untuk membuat tempat kita hidup menjadi lebih baik. Dan kita bisa kerjakan itu dengan cara masing-masing. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa ya hubungan dengan Tuhan penting, tapi yang lebih penting lagi dengan hubungan dengan sesama. Dan apa namanya, yang jaga nama baik, jaga integritas, always be prepared, always listen to yourself, listen to suara hati, dan apa namanya, dan kerja keras, surround yourself with good people and good things will happen to you. Kalau ada salah satu mentor saya bilang, good things will happen to good people in good ways. Oke, terima kasih banyak ya Ko untuk sharing-sharingnya buat kita semua hari ini. Semoga Ko Patrick selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Sekali lagi terima kasih banyak Ko. Sama-sama, yang paling penting itu nomor 1, kesehatan. Ya, betul. Sehat dan God bless you always ya Ko. Terima kasih. Buat teman-teman semua, thank you banget udah nonton podcast hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. God bless you always and bye-bye.